Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, dari jagat Twitter saya menemukan cuitan yang menarik ya, walaupun sebetulnya tidak terlalu baru ya, tapi tetap menurut saya menarik, bahkan penting. Mungkin kita bisa beda pendapat sedikit ya, tapi menarik, saya kira kita sepakat. Nah, cuitan yang saya maksud dari Agus Susanto 3 Romawi ya. Dia mencuit begini. Jadi penjual narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa pernah bersumpah yang dibakar di Garut bukan bendera tauhid tapi HTI. Nah, ini menarik. Edi, ini udah nggak ada musim-musimnya kok tiba-tiba ngomong soal gini. Tapi menarik karena ada fake newsnya, yaitu Teddy Minahasa, Irjen Pol. Teddy Minahasa adalah polisi jenderal yang ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur hanya beberapa saat saja pasca kejadian Kanjuruhan, tapi kemudian sebelum dilantik dicopot kembali karena kemudian dianggap diduga terlibat narkoba. Oke, itu sebagai background informasi saja. Saya kira Anda juga tidak lupa. Saya kurang kerjaan aja Bang, ingat begitu ya. Tapi di si siapa tadi namanya, si Agus Santoso menulis begini di tweetnya ya. Oh, ini sebetulnya bukan tweet dia ya. Ini tweet orang apa dia sendiri ya? Oh, apalah ya. Begini bunyinya. Irjen Polisi Teddy Minahasa yang ditangkap aparat kepolisian karena menjual 5 kg narkoba pernah mengungkapkan bendera HTI yang dibakar di Garut, Jawa Barat. Oke. Jadi menurut dia yang dibakar itu bendera HTI di Jawa Barat, di Garut. Oleh siapa? Nanti ada ya. Saat itu Teddy Minahasa menjabat Kapolda Banten. Ia menemui tokoh agama Banten untuk menjelaskan peristiwa di Garut. Hasil pemeriksaan, wallahi, pakai wallahi, demi Allah. Ini seru juga ya, Teddy Minahasa bilang, wallahi, demi Allah bahwa itu adalah bendera HTI, kata Teddy Minahasa di kediaman Kiai TB itu tuh bagus ya, TB Ahmad Sazili Wasi, Kasemen, Kota Serang, Banten, Jumat 26 Oktober. Ini waktu ini peristiwanya udah lama banget ya, seribut-ribut itu ya. Oke. Kepolisian meyakini bendera yang dibakar itu milik HTI sesuai hasil pemeriksaan kepolisian. Ia tidak ingin akibat peristiwa tersebut bergejolak sehingga mengancam persatuan umat. Ya, yang dibakar di Garut itu bukan bendera tauhid, itu bisa dipastikan dari pemeriksaan saksi pelaku yang mengibarkan bahwa itu adalah bendera HTI, tegasnya. Jadi buat flashback aja, itu peristiwanya adalah ketika Banser ya, Barisan Serbaguna Ansor ya, itu membakar bendera tauhid. Nanti ada videonya, mereka membakar dengan dalih ini benderanya HTI. Padahal kain hitam dengan tulisan La ilaha illallah berwarna putih itu sama sekali bukan bendera HTI. Bukan, HTI nggak punya bendera. Kalaupun iya itu bendera HTI, Anda masih ingat bendera HTI itu kain hitam, lalu ada La ilaha illallahnya, lalu di bawahnya ada HTI. Ada HTI-nya. Itu pun makanya saya katakan kalaupun dianggap bendera HTI itu yang begitu tadi, yang ada HTI-nya. Sementara yang dibakar Banser itu adalah bendera tauhid. Oke, ini di bawahnya ada balasan dari Rauf _85, bersumpah palsu atas nama Allah, nyata kualatnya. Dia bilang wallahi kok. Wallahi. Oke, kita lihat lagi ada apa sesungguhnya, karena kata MUI ya, MUI itu menyatakan, ini waktu itu sekjennya masih Buya Anwar Abbas ya. Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa bendera yang dibakar itu bendera tauhid ya. Makanya MUI pun menegaskan bendera tauhid yang dibakar Banser bukan lambang HTI. Itu sebabnya MUI pun bereaksi cukup keras. Kita tahu apalagi secara personal individu Buya Anwar Abbas ini, saya kira orang yang tegas ya dalam hal membela keislaman ya. Saudara sekalian, ini cuplikan video keterangan Buya Anwar waktu memberikan penjelasan tentang bendera yang dibakar oleh Banser itu. Silakan. Sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid pada hari Senin
tanggal 22 Oktober 2018 yang diduga dilakukan oleh oknum Banser, maka dengan ini MUI menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, MUI merasa prihatin dan menyesalkan kejadian pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid tersebut karena telah menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam. Dua, MUI meminta kepada yang telah melakukan tindakan tersebut untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara terbuka kepada umat Islam. Tiga, MUI mendorong dan menghimbau kepada semua pihak untuk menyerahkan masalah ini kepada proses hukum dan meminta kepada pihak kepolisian untuk bertindak cepat, adil dan profesional. 4. MUI memohon kepada semua pihak untuk dapat menahan diri, tidak terpancing dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu agar ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan di kalangan umat serta bangsa tetap terjaga dan terpelihara. Nah, saudara sekalian bagaimana? Ya kan? Masa iya sih? Iya, sudah saya bilang tadi bahwa bendera yang dibakar itu bukan bendera HTI, tapi bendera tauhid. Bendera tauhid, saudara, la ilaha illallah, yang membakar Banser, sayap organisasi Islam PBNU, Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang dianggap sebagai yang terbesar, ormas Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota yang entah berapa puluh juta, luar biasa ya. Tapi orang Islam bisa membakar bendera tauhid. Oke, ini rekaman peristiwa pembakaran bendera tauhid oleh Banser. Silakan. Pada Senin 22 Oktober 2018 kemarin, beredar sebuah video yang memperlihatkan pembakaran bendera bertuliskan lafaz tauhid di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Pembakaran tersebut terjadi di acara Hari Santri Nasional di lapangan alun-alun Kecamatan Limbangan, Garut, dan dilakukan oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Pembakaran terjadi pada pukul 9:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Menanggapi hal ini, Ketua Umum GP Ansor Yakut Holil Kaumas membenarkan aksi pembakaran yang dilakukan oleh anggotanya. Namun dirinya menegaskan bahwa pembakaran tersebut dilakukan karena bendera tersebut dinilai milik organisasi terlarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Saat ini telah diamankan sebanyak 3 orang oleh pihak kepolisian dengan status sebagai saksi. Nah, saudara sekalian, itu dibakar ketika peringatan Hari Santri di Garut waktu itu ya. Dan itu kemudian jadi dari situ udah ada jelas sekali yang dibakar itu memang bendera tauhid, bukan bendera HTI, apalagi seperti penjelasan dari Sekjen MUI Buya Anwar Abbas. Nah, kembali ke soal Teddy Minahasa tadi, saudara sekalian, saya nggak ngerti Teddy bisa mengatakan bahwa hasil pemeriksaan, wallahi demi Allah, ngeri sekali ya, bahwa itu adalah bendera HTI ya. Kepolisian meyakini bendera yang dibakar itu milik HTI sesuai hasil pemeriksaan kepolisian. Yang dibakar di Garut itu bukan bendera tauhid, itu bisa dipastikan dari pemeriksaan saksi pelaku. Versi polisi tapi saudara, versi polisi kita tahu bagaimana polisi memberikan keterangan-keterangan yang terbaru adalah kasus Brigadir Joshua. Tembak menembak, ada bekas peluru di dinding ya. Kemudian apalagi tuh, melecehkan di kamar, tembak menembak dengan Baradae. Aduh, mungkin saya kelewat, tapi saya belum mendengar ada permintaan maaf dari pejabat yang menjelaskan itu. Entah siapa sih, Dedi yang Kadif Humasnya ya, bintang 2, atau si Ahmad Ramadan bintang 1-nya. Semuanya berorkestra membuat narasi-narasi yang ternyata bohong belaka. Walaupun Dedi mengatakan saya kan cuma mendapat keterangan dari Propam. Ya, tugas kamu memverifikasi sebelum disampaikan kepada publik, kan begitu seharusnya kan. Nah, ini kembali ke soal Teddy tadi. Kalau polisi menjelaskan segala macam tadi berdasarkan saksi, pelaku segala macam, ya iyalah. Apalagi punya kepentingan tadi untuk tidak menimbulkan bergejolak, peristiwa yang bergejolak. Ya, tapi ini adalah kebohongan yang menggunakan kalimat Allah. Demi Allah, wallahi.
Ini ada lagi Aki Oded ya, si Teddy Minahasa sedang menikmati hasil perbuatan fitnahnya. Allah Maha tahu makar jahat umatnya. Aduh. Ya kita tahu bagaimana mereka para aparat penegak hukum yang tidak pernah belajar. Justru pola-polanya diulang. Peristiwa kilometer 50 adalah diulang kembali pada peristiwa Brigadir Joshua. Cuman kilometer 60 6 orang. Kilometer 56 orang korbannya, peristiwa Duren Sawit 1 orang polisi. Sama, CCTV-nya dihapuskan, disita, tidak ada. Waktu itu keterangannya semua sedang rusak. Sama semua begitu rusak dan sebagainya. Ini ada Wahyu Janti ya, mengatakan oknum institusi yang Islamofobia tersandung masalahnya sendiri. Nikmati makar Allah cash kontan. Aduh, padahal di negeri barat yang kafir yang tidak punya Pancasila saja sudah ada undang-undang perang terhadap Islamofobia. Jadi ada anti Islamofobia. Bahkan PBB sudah mendeklarasikan anti Islamofobia. Tapi di Indonesia masih jualan radikal yang narasinya mengarah kepada Islamofobia. Ya, Muldoko mengatakan kalau radikalisme akan meningkat. Nggak sampai seminggu, cuma 6 hari kemudian terjadi perempuan bercadar menerobos istana dengan membawa senapan bermagazin kosong. Aduh. Kemudian BNPT mengatakan terpapar HTI dan sebagainya. Makanya si Ahmad Hosinuddin itu muter-muter bilang aja HTI. Profesor Yasmen ya. Tidak ada bendera HTI karena di dalamnya ada kalimat tauhid yang merupakan kalimat muslim seluruh dunia. Tidak boleh kelompok manapun mengklaim dan mengkerdilkan kalimat tauhid menjadi lambang-lambang kelompok. Setuju? Setuju sama Profesor Yasmen. Jadi kalimat tauhid itu begitu sakral, begitu mulia. Memang cuma di selembar kain. Memang selembar kain yang berapa sih harganya kain-kain begitu untuk bendera yang murah banget ya. Tapi selembar kain itu menjadi berbeda karena ada tulisan la ilaha illallahnya. Anda mau ngomong Quran, oke Quran itu kan cuma kertas bos, cuma kertas biasa sama, mungkin maaf dengan kertas koran, kertas APS yang lainnya sama. Tapi karena di kertas itu dicetak ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, ayat suci Al-Quran, maka sosok buku ya yang disebut mushaf Quran itu menjadi berbeda. Berapa banyak orang yang diseret ke ranah hukum karena dianggap menistakan Al-Quran. Buku, tapi karena ada tulisan ayat-ayat suci Al-Qurannya, diinjak-injak apa segala macam jadi masalah. Kalau itu cuma tulisan saya, buku apa, tulisan siapa, mungkin nggak masalah. Mungkin yang marah ya si penulisnya saja ya. Buku apa nih misalnya nih? Ini ada gelombang kematian nih misalnya nih ya. Gelombang kematian. Ini buku nih. Ini buku ya. Ini saya taruh, saya injek, saya robek-robek. Ya, kalaupun marah paling siapa nih? yang nulis aja. Lalu saya videokan dan viral gitu ya. Tapi kalau Al-Quran yang sama-sama kertas, ada tulisan ayat-ayat sucinya, nggak berani. Saya cari penyakit betul itu penghinaan sekali. Walaupun sama-sama kertas, begitu juga dengan bendera tauhid tadi. Walaupun cuma selembar kain hitam, tapi karena ada kalimat la ilaha illallah, maka nilainya menjadi sangat berbeda. Dan kalimat la ilaha illallah itu sangat diakui sakral, dan Rasulullah para ulama mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan, dengan penuh percaya yakin kemudian mengamalkannya secara sungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak menyembah apapun selain Allah, tidak tunduk patuh kepada siapapun apapun selain Allah, ya, tidak cinta apapun selain kepada Allah. Semua cinta patuh tadi boleh, tapi semua derajatnya di bawah takut cinta taat kepada Allah tadi, maka orang itu masuk surga, insya Allah, dakhalal jannah. Tadi balik lagi ya, Teddy Minahasa, wallahi demi Allah ngeri bos, ngeri. Hati-hati Pak kalau sumpah biasa saja sudah ngeri, apalagi bawa nama Allah untuk sebuah kebohongan, untuk sebuah manipulasi. Dan seperti kata si tadi Saparau tadi, nikmati makar Allah cash kontan. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.